Kita lanjut dengan grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 3 dikali cos 2x derajat. Nah, inilah grafik fungsi dari Y sama dengan 3 dikali cos 2x derajat. Terlihat oleh kita bahwa grafik fungsinya ada 2 karena dia memiliki periode 180 derajat. Dan bisa dilihat juga oleh anak-anakku bahwa amplitudonya adalah 3. Oke, kita lihat dari grafik fungsi Y sama dengan 3 kali kosinus 2x derajat. Yang pertama adalah memiliki amplitudo sama dengan 3. Memiliki nilai maksimum 3. Memiliki nilai minimum negatif 3. Nah, kita lihat lebih detail karakteristiknya. Ya, kalau kita lihat ada 2 buah grafik fungsi cosnya karena dia memiliki periode 180 derajat. Yang pertama adalah periode satunya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Yang kedua periode 2-nya adalah 180 derajat sampai 360 derajat. Amplitudonya harga mutlak dari 3 yaitu sama dengan 3. Nilai maksimumnya 3. Bisa dilihat oleh anak-anakku. Nilai maksimumnya 3 tercapai pada saat X-nya sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nilai minimumnya sama dengan negatif 3. Yaitu pada saat X-nya 90 derajat dan 270 derajat. Nilai 0 yang artinya adalah grafik fungsi Y sama dengan 3 dikali cos 2x derajat memotong sumbu X. Yaitu sudutnya pada 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Dan periode dari fungsi ini adalah 180 derajat. Oke, kita lanjut dengan grafik fungsi trigonometri lainnya, yaitu grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 2 dikali sin 2x derajat ditambah 1. Gambarnya bisa dilihat oleh anak-anakku. Grafik fungsi Y sama dengan 2 dikali sin 2x derajat ditambah 1. Ulangi lagi. Grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 2 dikali sin 2x derajat ditambah 1 didapat dari grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 2 dikali sin 2x derajat. Nah, kalau kita lihat nih, di sana ada grafik fungsinya, gambarnya ada 2. Ada yang ditulis tebal dan ada yang ditulis tipis. Nah, yang ditulis tipis itu adalah grafik fungsi dari Y sama dengan 2 dikali sin 2x derajat.
Ya, itu fungsi aslinya. Nah, kalau kita tambah dengan 1, maka grafiknya kita geser ke atas satu satuan. Didapatlah gambarnya seperti fungsi yang digambar dengan garis tebal. Kita lihat dulu, yang pertama adalah amplitudonya. Amplitudonya 2. Karena anak-anakku bisa lihat di sana ada fungsinya Y sama dengan 2 kali. Yang berarti amplitudonya adalah 2. Yang ke berikutnya, mengenai nilai maksimum. Anak-anakku bisa lihat bahwa nilai maksimumnya 3. Nilai minimumnya negatif 1. Nah, mungkin anak-anakku bertanya, kenapa kok maksimumnya bisa 3? Nah, anak-anakku, tadi udah Bapak sampaikan, kalau grafik fungsi Y sama dengan 2 dikali sin 2X derajat, dia mempunyai nilai maksimum 2 dan minimumnya negatif 2. Karena fungsinya kita geser satu satuan ke atas, maka nilai maksimumnya kita tambah dengan 1. Yang tadinya 2 ditambah 1 menjadi berapa? 3. Dan nilai minimumnya juga yang tadinya negatif 2 ditambah 1. Maka didapatlah nilai minimumnya adalah negatif 1. Kita lihat karakteristiknya. Nah, itu ya. Grafiknya dinaikkan satu satuan ke atas. Dan berikutnya, kita lihat juga karakteristik dari grafiknya. Ada 2 garis merah, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Yang horizontal tadi menunjukkan pergeseran satu satuan ke atas. Sedangkan garis merah yang vertikal itu menunjukkan periode. Karena di sananya ada bentuk sin 2X derajat, berarti akan ada 2 bentuk grafik fungsi sin X-nya. Jadi ada 2 grafik sin 2X derajatnya. Kita lihat. Periode yang pertama yaitu dari 0 derajat sampai 180 derajat. Lihat anak-anakku di garis merah yang vertikal. Kemudian di sebelah kanannya yaitu ada periode 2. Yaitu dari 180 derajat sampai ke 360 derajat. Amplitudonya harga mutlak dari 2, yaitu 2. Nilai maksimumnya 3. Bapak udah sampaikan tadi, dari amplitudonya 2, nilai maksimumnya 2, karena fungsinya digeser ke atas 1, maka maksimumnya kita tambah dengan 1. Yang tadinya 2 menjadi 3. Yaitu pada saat X-nya sama dengan 45 derajat, dan X yang keduanya adalah 225 derajat. Nilai minimumnya negatif 1. Sebelumnya mungkin nilai minimumnya adalah negatif 2. Karena fungsinya ditambah 1 atau digeser ke atas 1, maka nilai minimumnya negatif 2 ditambah 1, yaitu negatif 1. Untuk X-nya pada saat 135 derajat dan 315 derajat. Untuk nilai nolnya, lihat grafik fungsi Y sama dengan 2 kali sin 2X derajat ditambah 1, memotong sumbu X pada saat X-nya 105 derajat
165 derajat, 285 derajat, dan 345 derajat. Mungkin kalau anak-anak melihat kok angkanya aneh gitu ya, bukan istimewa. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai persamaan trigonometri. Dan nanti anak-anakku akan paham dari mana dapat 105 derajat, 165 derajat, dan seterusnya. Dan berikutnya, periode dari fungsi itu adalah 180 derajat. Artinya, setelah mencapai 180 derajat, dia sudah merupakan satu gelombang penuh. Sehingga kalau kita lihat dari 0 sampai 360 derajat, maka grafik fungsinya ada 2. Oke, kita lanjut lagi. Anak-anakku, mungkin di contoh soal yang lain. Kita lanjut dengan grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos 3x derajat dikurangi 2. Nah, inilah gambarnya anak-anakku. Ada koefisien sudutnya di sana 3x derajat, sehingga akan ada gambar fungsi cos 3 kali. Karena periode dari grafik ini adalah 120 derajat. Kemudian grafiknya dikurangi 2. Artinya grafiknya kita geser ke bawah sebesar 2 satuan. Nah, begitu mungkin gambarnya. Kita lihat berikutnya. Nilai maksimumnya negatif 1. Berikutnya, nilai minimumnya negatif 3. Oke, kita lihat karakteristiknya. Dari grafik fungsi, Y sama dengan cos 3x derajat dikurangi 2. Memiliki 3 fungsi. Jadi, dengan hanya satu periode 120 derajat, maka grafik fungsinya sudah berulang lagi. Kita lihat ini, periode yang pertama dari 0 derajat sampai 120 derajat. Periode yang kedua dari 120 derajat sampai 240 derajat. Dan periode yang ketiganya yaitu dari 240 derajat sampai 360 derajat. Amplitudonya harga mutlak dari 1, yaitu sama dengan 1. Nilai maksimumnya negatif 1. Mungkin anak-anakku sudah paham, kalau dari sebelumnya nilai maksimumnya adalah 1. Karena grafiknya digeser 2 ke bawah, artinya nilai maksimumnya kita kurangi dengan 2. Jadi maksimumnya 1 sebelumnya, kita kurangi dengan 2. Maka nilai maksimumnya adalah negatif 1. Dicapai pada saat X-nya sama dengan 0 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Nilai minimumnya sebelumnya adalah negatif 1. Karena fungsinya kita geser ke bawah 2, maka kita kurangi 2. Sehingga negatif 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 3. Dan terjadi nilai minimumnya pada saat X sama dengan 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Nilai nolnya tidak ada, karena fungsinya berada di bawah sumbu X.
Jadi dia tidak memotong sumbu X karena digeser tadi itu. Sehingga nilai 0 memotong sumbu X-nya tidak ada. Berikutnya adalah periode dari fungsi ini adalah 120 derajat. Jadi kalau kita lengkap dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka grafik fungsinya ada 3. Oke, kita lanjut lagi anak-anakku dengan contoh soal berikutnya, yaitu grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 3 dikali sin 2X derajat. Nah, ini grafiknya. Kalau kita lihat dia memiliki amplitudo 3, maksimumnya 3, minimum 3, periodenya adalah 180 derajat. Nah, ini amplitudonya. Nilai maksimumnya. Nilai minimumnya. Dan kita akan lihat karakteristik dari grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 3 dikali sin 2X derajat. Itu gambarnya. Ya, ada 2 fungsi yang berulang. Periode yang pertama, fungsi yang pertama yaitu dari 0 derajat sampai 180 derajat. Dan fungsi yang kedua, periodenya yaitu dari 180 derajat sampai 360 derajat. Memiliki amplitudo harga mutlak 3, sama dengan 3. Nilai maksimumnya 3. Pada saat X-nya sama dengan 45 derajat dan 225 derajat. Nilai minimumnya negatif 3 pada saat X-nya sama dengan 135 derajat dan 315 derajat. Nilai 0. Artinya fungsi memotong sumbu X. Yaitu pada saat X-nya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Dan memiliki periode 180 derajat. Kita lanjut lagi anak-anakku ke contoh grafik fungsi trigonometri yang lain.